ladies pop that thing like Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Ramfozia dengan NIM 210207084 dari program studi psikologi kelas D akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif yang dikemukakan oleh Julian B. Rother dan juga Walter Mischel. Nah, pembahasan pertama yaitu tentang biografi Julian B. Rother. Beliau lahir di Brooklyn, New York, US pada tanggal 22 Oktober 1916. Nah, keluarga Rother ini mengalami keterpurukan karena menganggur akibat adanya depresi besar di Amerika Serikat pada tahun 1929 sampai 1939. Lumayan lama juga ya. Nah, disinilah awal ketertarikan Rother terhadap psikologi. Beliau lulus di Brooklyn College di jurusan kimia pada tahun 1937, kemudian mengambil graduate work di University of Iowa dan juga Indiana University dengan gelar HD. Nah, terdapat 5 hipotesis dasar menurut Julian B. Rother. Yang pertama yaitu manusia berinteraksi dengan lingkungan yang berarti baginya. Yang kedua ada kepribadian manusia yang bersifat dapat dipelajari. Yang ketiga ada kepribadian manusia yang memiliki stabilitas yang relatif. Yang keempat, ada motivasi yang terarah berdasarkan tujuan. Dan yang terakhir, yaitu manusia itu mampu mengantisipasi masalahnya. Nah, selanjutnya ada teori Rother, yang mana Rother ini membangun teori kepribadiannya dengan berfokus pada perilaku manusia. Di antaranya yang pertama ada memprediksi perilaku spesifik. Nah, terdapat 4 variabel yang harus dianalisis untuk membuat prediksi yang akurat dalam situasi spesifik. Nah, yaitu yang pertama ada potensi perilaku dengan kemungkinan respon tertentu yang akan terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Yang kedua ada ekspektasi, yaitu penguatan umum atau spesifik yang terjadi dalam satu situasi. Yang ketiga ada nilai penguatan pilihan yang dijatuhkan seseorang pada suatu penguatan tertentu. Yang keempat ada situasi psikologi, yaitu kumpulan kompleks dari tanda yang saling berinteraksi dan dengan beroperasi pada seseorang dalam periode waktu yang spesifik. Nah, selain dari memprediksi perilaku spesifik, terdapat juga memprediksi perilaku umum. Nah, dalam memprediksi perilaku umum ini terdapat 4 poin. Yang pertama ada ekspektasi umum, yang mana ekspektasi umum ini tingkah laku yang akan dipengaruhi oleh reinforcement yang diperoleh pada pengalaman sebelumnya gitu. Nah, yang kedua ada kebutuhan. Kebutuhan ini Rother dan Houses membuat beberapa kategori umum, yaitu yang pertama ada pengakuan status. Nah, sebagai manusia ini kita membutuhkan pengakuan serta status dalam pandangan orang lain. Kedua ada dominasi, yang mana kebutuhan ini yang akan mengendalikan orang lain untuk dapat menguasai kekuasaan. Nah, yang ketiga ada kemandirian. Nah, kebutuhan ini di mana seseorang manusia itu membutuhkan suatu kebebasan. Yang keempat ada perlindungan ketergantungan, yang mana berbanding terbalik dengan kebutuhan kemandirian. Nah, di sini seseorang membutuhkan perhatian dari orang lain serta dilindungi dari sesuatu yang menyakitkan gitu. Nah, yang kelima ada cinta dan afeksi, yang mana kebutuhan ini seseorang ingin diterima oleh orang lain serta dirinya itu dianggap ada gitu. Nah, yang keenam ada kenyamanan fisik, yang mana kebutuhan ini perilaku yang diarahkan untuk mendapatkan kesehatan serta keamanan fisik. Nah, terdapat juga 3 komponen penting dalam kebutuhan Rother. Yang pertama yaitu potensi kemungkinan yang akan terjadi pada perilaku yang berhubungan secara fungsional. Nah, yang kedua itu ada kebebasan bergerak seseorang dapat berperilaku dalam berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti misalnya memilih pakaian yang akan dipakai. Yang ketiga yaitu ada nilai kebutuhan yang menjelaskan. Yang keempat ada rata-rata nilai preferensi dari seperangkat penguatan ini berhubungan secara fungsional. Nah, yang ketiga ada kontrol intern dan eksternal. Nah, dari penguatan skala tinggi dan juga diyakini bahwa sumber kontrol ini berada dalam diri mereka sendiri gitu. Dan mereka pun melakukan kontrol personal ini yang cukup tinggi. Dan yang terakhir ada interpersonal trust scale, yang mana Rother mengembangkan interpersonal ini dengan menggunakan beberapa orang untuk diamati, dengan hasil bahwa kepercayaan orang tinggi itu tidak mudah percaya ataupun naif. Seperti misalnya disakiti yang ditunjukkan dengan terlihat memiliki banyak karakteristik
yang dianggap halayak itu sebagai hal positif serta hal yang diinginkan gitu. Selanjutnya ada perilaku maladaptif, yang mana perilaku ini itu seseorang tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik, di mana dicirikan oleh tujuan tidak realistis dengan perilaku yang tidak tepat dan kemampuan yang tidak mencukupi serta ekspektasi yang terlalu rendah untuk dapat melakukan perilaku yang dibutuhkan untuk mencapai penguatan positif gitu. Selanjutnya ada praktek psikologi yang dimaksud itu yaitu psikoterapi. Nah, permasalahan psikologi yaitu bagaimana membuat perubahan pada perilaku melalui interaksi antara satu orang dengan orang lain, yaitu antara klien dan juga psikologi dengan psikolognya. Melalui interaksi dalam praktek psikoterapi, individu ini melakukan pembelajaran dalam situasi sosial kan. Nah, terapis harus menjadi partisipan yang aktif dalam interaksi sosialnya dengan pasiennya atau kliennya itu. Nah, terapis juga harus berusaha mengurangi perbedaan antara nilai kebutuhan dengan kebebasan bergerak. Selanjutnya yaitu tokoh kedua ada biografi Walter Mischel. Nah, beliau itu lahir pada tanggal 22 Februari tahun 1930 di Wina, Austria. Beliau berkuliah melalui beasiswa di New York University dan juga tertarik pada bidang seni. Dan juga beliau memperoleh gelar doktor dalam psikologi klinis dari Ohio State University pada tahun 1956. Nah, ini menjadi awal ketertarikan Mischel terhadap psikologi kognitif sosial. Beliau juga bertugas sebagai profesor dan peneliti selama 2 tahun di Universitas Colorado, Universitas Harvard, dan juga Universitas Stanford. Pada tahun 2007-2008, beliau menjabat sebagai presiden dari Association for Psychological Science. Nah, secara umum, teori kepribadian Mischel ini memiliki 2 tipe. Nah, pertama, kepribadian sebagai entitas dinamis yang termotivasi oleh dorongan, persepsi, kebutuhan, tujuan, dan ekspektasi. Nah, yang kedua, kepribadian ini sebagai fungsi dari sifat atau disposisi personal yang relatif stabil. Teori kepribadian kognitif afektif ini juga berpandangan bahwa perilaku berasal dari disposisi personal yang relatif stabil dan juga proses kognitif afektif yang berinteraksi dengan situasi tertentu. Nah, teori kognitif afektif ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada paradoks konsistensi, yang mana misalnya itu orang awam atau psikolog profesional, nah ini secara intuitif meyakini bahwa perilaku manusia itu relatif konsisten. Tetapi bukti empiris ini menunjukkan bahwa variasi dalam perilaku suatu situasi ini disebut sebagai paradoks konsistensi. Yang kedua ada interaksi manusia dan juga situasi. Nah, Mischel juga dapat melihat bahwa manusia bukanlah wadah kosong tanpa ada sifat kepribadian yang bertahan di dalamnya. Selanjutnya yaitu ada sistem kepribadian kognitif afektif, yang mana sistem ini menjelaskan keberagaman dalam berbagai situasi dan juga stabilitas dari perilaku dalam diri seseorang. Sistem kepribadian kognitif afektif memprediksikan bahwa perilaku individu ini akan berubah dari satu situasi ke situasi lainnya. Nah, terdapat 3 sistem kepribadian kognitif afektif. Nah, yang pertama ada prediksi perilaku. Nah, jika kepribadian merupakan sistem stabil yang terus memproses informasi situasi eksternal dan internal, maka ketika individu menghadapi situasi berbeda, perilaku mereka juga bisa tetap atau juga bisa berubah. Nah, konsep ini menyatakan bahwa prediksi perilaku bersandar sepenuhnya kepada pengetahuan tentang bagaimana dan kapan beragam unit kognitif itu dan afektif diaktifkan. Nah, yang kedua ada variabel situasi. Nah, Mischel ini yakin bahwa pengaruh relatif variabel situasi dan bersifat pribadi dapat ditemukan dengan mengamati keseragaman dan keragaman respon seseorang pada situasi tertentu. Nah, ketika pribadi yang berbeda bersikap dengan cara yang mirip, misalkan saat melihat film yang emosional, maka variabel situasi ini akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan karakteristik pribadi. Di sisi lain juga kejadian yang sama menghasilkan respon yang berbeda. Misalnya itu, beberapa pekerja bisa saja mengundurkan diri, namun perbedaan individual akan mengarah kepada perilaku yang beragam tergantung kebutuhan akan pekerjaannya. Intinya, orang akan membentuk perilakunya itu sesuai situasi yang dihadapi. Yang ketiga ada unit afektif dan kognitif. Nah, pada tahun 1973, Mischel ini menemukan variabel kepribadian yang relatif stabil, tumpang tindih, dan berinteraksi dengan situasi yang menentukan perilaku.
Kelima variabel itu adalah strategi pengkodean, kompetisi, dan strategi pengaturan diri, ekspektasi, dan keyakinan, tujuan, dan nilai, dan respon-respon afektif. Selanjutnya yaitu ada kritik terhadap teori belajar sosial kognitif. Nah, Rotter dan Michel telah mengembangkan teori pembelajaran untuk manusia yang berpikir, memberikan nilai, dan terarah pada tujuan dibandingkan untuk hewan di laboratorium. Nah, yang pertama yaitu teori ini telah menghasilkan banyak penelitian dari segi kualitas ataupun kuantitas. Yang kedua, sifat empiris dari kedua hasil kerja Rotter ini mengartikan teori dapat dikaji ulang dan diverifikasi. Nah, namun rumusan prediksi dasar dan rumusan prediksi umum ini bersifat hipotesis dan tidak dapat dikaji secara akurat. Yang ketiga ada gagasan Rotter atas psikoterapi ini cukup eksplisit dan merupakan panduan yang cukup membantu bagi terapis. Nah, tetapi teorinya ini tidak praktis, sementara teori Michel ini hanya cukup berguna untuk terapis, guru, dan juga orang tua. Yang keempat, ada Rotter ini sangat berhati-hati dalam mendefinisikan istilah yang sama. Nah, tidak akan memiliki dua arti ataupun lebih gitu. Sekian penjelasan mengenai teori sosial kognitif yang dikemukakan oleh Julian B. Rotter dan juga Walter Mischel. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.